Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Perkenalkan, nama ana Nur Muhammad Fahrul Razi akan sedikit menjelaskan tentang efek puasa bagi kesehatan dilihat dari batiniah maupun lahiriah. Brother and sister fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an, yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Setiap perkara yang Allah Ta'ala perintahkan ataupun yang dilarang pasti terkandung begitu banyak hikmah di dalamnya, baik hikmah itu tersurat ataupun tersirat. Di antaranya hikmah pula ada yang sudah terungkap dan ada yang masih menjadi misteri. Itu semua berdasarkan kebijaksanaan dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Di antara perkara tersebut adalah ibadah puasa. Allah Ta'ala mewajibkan seluruh hambanya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut adalah puasa sebagai jalan menuju ketakwaan atas perintah Allah yang diberikan kepada kita sebagai hambanya yang beriman. Surat Al-Baqarah, surat tersebut ayat 183 tercantum kutiba alaikumusiyam, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa, menjelaskan tentang kewajiban untuk berpuasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya. Puasa itu untuk memperkokoh dan mendidik rasa antar sesama. Manusia tidak akan sampai kebahagiaan kecuali di bawah naungan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan mencapai cita-cita mereka dari ketentraman kecuali ridha atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri kepada takdirnya. Salah satu bukti besarnya pahala puasa itu tergambar dalam hadis qudsi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu arsu amthaliha ila sab'imati di'afin. Qala Allah Azza wa Jal illa sawma fa innahu li wa ana ajzil bihi. Yang artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa, amalan tersebut adalah amalan untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Rawahu Muslim. Kita tahu bagaimana besarnya amalan puasa, karena yang akan membalasnya, akan menilai itu Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Tidak seperti kebaikan-kebaikan lainnya yang Allah sendiri hitung jumlahnya dan dilipat gandakannya. Dan di antara efek ketakwaan, ya kan, untuk secara batiniah, puasa itu menenteramkan hati dan menenangkan pikiran dengan menjaga segala tingkah laku kita agar terhindar dari emosi negatif serta perilaku negatif. Secara otomatis akan mendapatkan pikiran kita menjadi lebih tenang dan menjadi damai, meningkatkan keimanan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan
yang notabene penuh berkah dan ampunan juga akan dimanfaatkan bagi orang banyak untuk beramal. Karena di bulan ini penuh dengan keberkahan dan dilipat gandakan semua perkara-perkara kebaikan. Jiwa sosial meningkat. Ketika bulan Ramadan tiba, ini adalah bulan yang penuh rahmat dan banyak orang yang akan beramal sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya jika kita memberi makan orang puasa, kita akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa, dan sekaligus pencegah sekaligus penyembuh penyakit mental. Di dalam otak kita terdapat neochiral cell yang merupakan sel-sel pembantu yang membersihkan sekaligus menyehatkan otak. Sel neochiral ini berfungsi bisa memaksimalkan saat kita menjalankan puasa dengan cara memakan sel-sel neuron yang sakit atau mati, sehingga penyakit mental dan dapat dicegah sekaligus disembuhkan. Pencegah penyakit kronis dengan keadaan psikologis yang tenang. Dengan puasa, penyakit kronis bisa dicegah. Selain menahan lapar dan haus, dengan berpuasa otomatis kita pasti juga menahan emosi-emosi negatif yang berdampak memberikan ketenangan secara psikologis. Dengan keadaan psikologis yang tenang, maka kadar adrenalin dalam tubuh kita pun akan menurun. Minimnya kadar adrenalin dalam tubuh memberikan dampak positif pada tubuh kita. Dan manfaat secara lahiriah, bermanfaat menyehatkan pembuluh darah dan jantung. Ketika kita sedang berpuasa, tubuh kita akan melakukan peningkatan, terutama peningkatan LDD dan sekaligus penurunan LDD, yang ternyata hal tersebut dianggap menyehatkan pembuluh darah serta jantung. Apa itu LDD? LDL, low density lipoprotein, disingkat LDL, adalah pengangkut kolesterol dari liver ke sel-sel. Bila terlalu banyak LDL, kolesterol akan menumpuk di dinding-dinding arteri dan menyebabkan sumbatan arteri atau aterosklerosis. Semakin rendah kadar LDL, semakin kecil resiko Anda terkena serangan jantung dan stroke. Bermanfaat bagi pencernaan. Manfaat puasa bagi alat pencernaan adalah memberi kesempatan untuk alat pencernaan kita untuk beristirahat. Ginjal menjadi lebih sehat. Ginjal bertugas mencari zat berbahaya. Dengan berpuasa, ginjal kita akan bertambah sehat karena fungsinya akan dimaksimalkan jika osmosis dalam ginjal turun menjadi 1000 sampai 12.000 mili. Osmosis bisa turun dengan kita berpuasa, yang secara langsung mengurangi asupan air ketika kita berpuasa. Sistem imun meningkat. Ternyata dengan kita berpuasa, maka sistem imun dalam tubuh kita justru meningkat. Karena hal ini sudah dibuktikan melalui penelitian. Ketika kita berpuasa, ternyata limfosit akan mengalami peningkatan 10 kali lipat, mengurangi kegemukan dan mencegah diabetes. Dalam berpuasa, usus-usus dalam tubuh kita akan bersih dari sisa endapan makanan. Sedangkan endapan makanan ini yang jika berlebihan akan menjadi lemak pada tubuh kita. Sebelum Ana menutup, ada perkataan yang indah dari ulama kita, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, memberikan pelajaran yang amat berharga. Beliau menyatakan bahwa setiap ibadah pasti ada hikmahnya. Setiap yang Allah perintahkan pasti ada hikmahnya. Begitu pula yang Allah larang. Demikianlah yang diyakini oleh mazhab para fuqaha kaum muslimin, para imam dan kaum muslimin di berbagai penjuru negeri. Artinya di sini tidak mungkin ada suatu ibadah yang tidak ada hikmah di balik ibadah tersebut. Kesimpulannya, ibadah puasa adalah kewajiban yang memberikan banyak hikmah dalam melaksanakannya, baik dalam batiniyah maupun lahiriah. Kita sebagai hamba yang harus taat, tunduk dan patuh pada perintah Allah Azza wa Jalla. Demikian dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.